Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang indah dengan melihat bunga mawar yang mekar merekah. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube aku, seorang ibu rumah tangga yang biasa aja, yang tinggal di kontrakan sederhana. Semoga teman-teman selalu terhibur, terinspirasi, dan juga termotivasi dengan video-video aku yang apa adanya ini. Nah, aku selalu nge-share kegiatan aku sehari-hari aja ya teman-teman. Dan di pagi hari ini aku nyempetin bikin video pendek. Jadi ini aku lagi mau nganter mama sekolah, dan ternyata ada kegiatan di sekolahannya itu kayak menggambar atau pokoknya kegiatan pelajaran tentang keterampilan gitulah ya teman-teman. Aduh, susah banget ngejelasinnya ya, mak-mak nih belibet kalau ngomong. Jadi mamas tuh disuruh bawa peralatan atau perlengkapan alat keterampilan gitulah ya, kayak kertas origami, terus lem kertas, gunting, penggaris, pewarna, dan sebagainya itu ya. Dan karena di rumah itu biasa anak-anak tuh, karena kemarin berapa tahun tuh daring kan ya, jadi kayak alat tulisnya itu nggak diurus. Jadi kayak alat-alat yang jarang dipakai itu dipakai mainan sama adik-adiknya gitu. Akhirnya ini beli lagi semua, nggak semua ya, ini sebagian. Jadi untuk kertas origami, lem sama pensil warnanya ini harus beli dulu. Jadi ini sebelum berangkat kita singgah dulu di minimarket dekat rumah. Jadi kita belinya di sini aja. Nah, kebetulan ketemu juga sama temennya mama sekolah, dan ini juga lagi nyari bahan atau barang yang lagi kita cari ya. Jadi di pagi ini tadi tuh di minimarket ini agak ramai dengan anak-anak sekolahnya mamas karena lagi nyari kebutuhan buat keterampilan itu. Kalau teman-teman ada mungkin yang bertanya-tanya kenapa kok yang nganter anak-anak sekolah itu keseringan aku ya, karena memang ayahnya itu kalau pagi kerjanya tuh malam ya, selalu shift malam. Dan kalau pagi itu dia kadang dapat kerjaan sampingan gitu, pagi jam 6 gitu sampai jam 10-an. Jadi kalau pagi itu jarang banget di rumah ya, kadang-kadang di rumah kalau pas lagi nggak ada job atau nggak ada kerjaan gitu ya teman-teman. Kalau lagi di rumah ya yang nganter ayah, kalau nggak ada ya udah pasti emaknya ya. Jadi kalau aku yang nganter tuh ya anak 3, kadang aku bawa semua. Nah, ini tadi kebetulan ayah lagi di rumah, cuman si ayahnya ini masih tidur ya. Baru pulang kerja ya, masih capek, jadi aku yang nganter. Cuman anak-anak yang 2 itu masih tidur juga, jadi aku tinggal karena adik Naya masih libur ya. Nah, ini barang-barang yang kita cari udah dapet. Sekarang mau langsung kita bayar aja ke kasir. Setelah itu kita langsung berangkat ke sekolahnya mamas, karena ini udah mau terlambat ya, udah mepet banget waktunya. Nah, ini tadi aku udah selesai ngantar mama sekolah. Aku langsung pulang karena nggak mampir kemana-mana lagi. Dan diingat juga aku lagi punya jemuran baju yang menumpuk ya, teman-teman bisa lihat sendiri, itu satu keranjang besar penuh sampai bejubel gitu. Jadi aku mau langsung jemuran aja mumpung harinya ini panas cerah gitu ya teman-teman. Dan pas aku pulang tadi, aku baru nyampe itu ya, baru standar motor, adik Afiza itu udah teriak gitu ya, ibu, dia manggil ibu. Dan pas aku buka pintu itu cepet-cepet, ternyata dia tuh udah bobok di depan TV itu ya, baring-baring gitu sendirian, karena dia udah bangun sendiri. Dan si ayah sama Mbak Nayanya tuh masih tidur. Dan pinternya tuh dia nggak nangis ya teman-teman, dia tuh pinter banget pokoknya, jarang banget nangis anaknya tuh, nurut dan nggak rewelan lah pokoknya. Jadi dia tuh udah bangun terus ya gitu ya, disayang-sayang tuh dia langsung senyum-senyum ketawa gitu. Jadi aku langsung ajakin adik Afiza buat temani ibunya jemuran di depan di teras, karena dia tuh seneng banget kalau udah diajak keluar teras gitu ya.
Kan biasanya dia tuh selalu di dalam rumah ya, jarang banget keluar gitu. Karena kalau udah keluar ya gitu ya teman-teman, pasti anak-anak tuh main kotor, nggak mungkin nggak kotor ya kalau udah keluar itu. Dan karena emak-emak tuh kadang sudah mikir parno duluan, kalau udah kotor tuh pasti nambahin kerjaan, tambah banyak kerjaan gitu ya, yang di rumah belum selesai udah ketambahan lagi. Jadi cari amannya aja, mending di dalam rumah ya. Terus kita juga bisa mantau ya, kalau di luar, kita di dalam kan nggak bisa lihat ya anak-anak di luar ngapain, takutnya kenapa-napa. Apalagi di kontrakan aku ini sampingnya itu kayak jurang, terus bawahnya tuh kolam ya teman-teman. Jadi kalau nyungsep itu ya aduh aduh banget sudah. Karena adik Naya dulu juga pernah kejadian nyungsep masuk ke kolam gitu, udah trauma ya sekarang, jadi takut gitu. Nah ini aku langsung jemuran aja ya teman-teman, karena jemuran aku banyak banget. Yuk teman-teman, udah cucian belum hari ini? Udah dijemur belum? Ayo semangat. Mama itu pokoknya harus strong, harus semangat selalu ya. Pokoknya nggak boleh capek. Meskipun capek kita tetap kerja, soalnya ya kerjaan kita ini bukan yang kerja di kantoran yang bergaji ya, tapi kerjaan kita ini Masya Allah banget, tak ternilai gajinya dan banyak banget dan nggak ada habisnya kayaknya ya teman-teman. Dari bangun tidur mata melek sampai mata mau merem lagi itu, kadang mata merem aja kita masih memikirkan kerjaan ya, namanya juga emak-emak. Jiwa ibu rumah tangga itu sudah pasti rata-rata begitu ya teman-teman. Buat yang belum nikah atau belum punya anak mungkin belum terlalu mikirin kerjaan yang ribet gitu ya, karena masih ya kerjaan gitu-gitu aja ya, belum yang capek ngurus anak. Tapi kalau udah punya anak, anaknya nambah, terus anaknya banyak ya, begitu sudah ya. Kita harus menikmati dan menjalaninya dengan ikhlas, dengan senang hati. Insya Allah berkah, insya Allah dapat pahala yang bisa kita tuai nanti suatu saat di akhirat ya. Karena pekerjaan ibu rumah tangga itu pokoknya mulia banget ya teman-teman. Jadi meskipun kita ini bukan ibu rumah tangga yang kerja di luaran, kerja dapat gaji sekian, tapi kerjaan kita ini cukup buat bikin kita ini merasa menjadi pekerja, menjadi karyawan abadi ya, karyawan sebuah perusahaan, yaitu perusahaan rumah tangga. Dan kita yang jadi bendahara, kita yang jadi sekretaris, kita yang jadi menteri keuangan, pokoknya kita tuh merembet menjadi semuanya lah ya. Jadi direktur utamanya itu suami gitu ya. Pokoknya kita harus tetap selalu semangat menjalani aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga sehari-hari. Kita harus selalu bahagiakan diri kita sendiri, baru bahagiakan orang lain. Karena kita kayaknya nggak akan bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri aja nggak merasa bahagia ya teman-teman. Tapi ada juga pepatah yang mengatakan, bahagiakan orang lain maka dirimu akan bahagia. Itu juga betul. Jadi semuanya betul lah ya teman-teman. Nggak ada yang salah. Aduh capek ngomong juga ini teman-teman. Jadi tukang ngomong ya aku ini ya. Alhamdulillah hari ini tuh cuacanya cerah banget ya teman-teman di sini di Kalimantan, Masya Allah. Oh ya, di sini aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu ngedukung channel aku dan sampai saat ini nggak bosen-bosen buat komen di setiap video aku, buat like, dan juga yang udah subscribe. Aku ucapin terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, selalu dilimpahkan rezeki, dan rezekinya selalu lancar, terus juga dilancarkan segala urusannya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak banget karena aku masih bisa bertahan sampai sekarang ini jadi YouTuber pemula. Sampai saat ini masih jadi YouTuber pemula ya teman-teman, karena ya masih jauh banget dari kata YouTube seorang YouTuber gitu ya. Karena video-video aku tuh penontonnya ya masih
segitu-gitu aja, tapi ini udah ada peningkatan lumayan banget ya teman-teman dibanding konten-konten aku yang dulu-dulu, yang sebelum-sebelumnya itu yang konten acak-adul kayak gitu ya. Karena sebenarnya aku dulu tuh pusing banget dan udah kayak capek mikir gitu ya teman-teman, konten apa yang bisa diterima di masyarakat YouTube gitu ya. Jadi ya namanya juga usaha, jadi kita sering gonta-ganti konten itu sampai akhirnya aku sampai akhirnya aku memilih konten yang aku kerjakan sehari-hari, kegiatan aku sehari-hari kayak gini. Jadi aku nge-share kegiatan aku hari-hari aja, itu lebih mempermudah aku juga buat bikin konten ya, karena nggak harus mikir yang macam-macam gitu ya, yang harus ini harus itu. Yang penting sabar aja dan juga aku harus telaten gitu ya. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu ngedukung aku gitu ya. Dan aku juga doain semoga teman-teman yang sama-sama nge-YouTube channelnya semakin berkembang dan bisa sukses ke depannya gitu ya teman-teman. Jadi saling mendoakan. Terus juga buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, baru mampir ke video aku, selamat datang di channel aku. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sekian video aku pagi ini, kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur, terinspirasi, dan termotivasi. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.